Selamat datang kembali di channel Borneo Trader. Bagi Bapak Ibu dan teman-teman yang baru pertama kali menemukan channel Borneo Trader di YouTube, saya ucapkan selamat menonton dan selamat bergabung. Di video kali ini saya akan menganalisa ada 9 saham bank digital. Yang pertama BNBA, kedua BBHI, ketiga BBYB, keempat Amar, kelima AGRS, keenam BGTG, ketujuh BEPIK, kedelapan BABP, dan yang terakhir BKSW. Langsung saja ke saham pertama. Ada BNBA yang hari ini ditutup menguat 0,71% ke harga 2.800. Kalau dilihat dari transaksi asing hari Jumat net buy, tapi kalau diakumulasi selama seminggu itu net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BNBA hari Jumat hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BNBA ya memang dia ada pantulan, itu area support minor 2800, tapi ya kemungkinan itu pantulan dead cat bone aja. Target penurunannya itu bisa kembali ke 2500. Jaga aja di 2500 ini. Kalau saya lihat ke sini dan habis itu dia bisa turun sampai 2000. Jadi ini kemungkinan juga masa penurunan. Jadi hati-hati kalau mau main untuk jangka panjang, ya atur aja bagaimana strateginya dan harus siap kalau dibawa turun dulu ya. Dan juga kalau bisa lihat fundamental, bedah gimana banknya untuk Bank Bumi Arta. Jadi seperti itu aja untuk Bumi Arta. Kalau mau aman, minggu ini dia harus kembali ke atas 3000. Karena kenapa? Karena EMA 20-nya sudah melengkung ke bawah dan dead cross atau memotong ke bawah EMA 60 garis hitam ini. Jadi kalau saya lihat dia rebound, ya mungkin bisa rebound 3000, tapi kalau gagal bertahan itu pola dead cat bone, arah penurunan terdekat 2500 dan bisa sampai 2000. Dia menguji EMA 200-nya ini karena EMA CD-nya juga mengarah ke bawah, memang sudah mulai melandai dan ini ada doji. Kemungkinan ada teknik rebound. Kalau bank-bank digital rebound, dia rebound, tapi rebound terbatas ya, bukan mengkonfirmasi. Kecuali ini kalau ditarik ya dia confirm breakout 3000, berarti aman. Ada indikasi bisa pembalikan arah dan ini bisa jadi swing low-nya. Karena itu tadinya kan di 0,168 Fibonacci retracement, memang di bawahnya sedikit ya di sekitaran itulah. Jadi masih bisa. Lihat aja hari Senin, kalau dia lanjut turun ya berarti peluangnya 2500. Jadi seperti itu aja untuk BNBA. Ada yang nyangkut, mungkin ada ya, apalagi ya early run yang nggak pakai cut loss, ya atur aja bagaimana strateginya masing-masing. Tapi ini kan ada pola descending triangle-nya, ditarik lurus dan di seperti ini. Dia ini retest seperti ini bisa nih, dia retest gagal bertahan dan turun. Arahnya 2500, dia tektokan lagi di sini, turun lagi dan targetnya bisa sampai 2000. Karena kalau saya lihat jebol 2500 ini arahnya 2000 nih untuk BNBA. Jadi seperti itu untuk BNBA. Kalau mau aman memang minggu ini harus naik lagi ke atas 3000. Dia mematahkan trend line downtrendnya dan bisa balik ke arah menjadi uptrend. Seperti itu untuk BNBA. Langsung saja ke saham kedua, ada BBHI yang hari Jumat kemarin ditutup menguat 10,4% ke harga 6100. Kalau dilihat dari asing net buy, kalau dilihat dari broker summary-nya memang terlihat BBHI itu diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBHI kemana arahnya? Kalau saya lihat ini teknikal rebound biasa ya. Jadi bisa aja besok dia candle merah lagi. Tapi mungkin bisa retest 6500-nya. Dia retest terus turun lagi dan kemungkinan dia bisa konsolidasi. Ya, sebelum turun lebih dalam, bisa seperti itu gambarannya untuk BBHI. Karena ya memang ini area supportnya dulu neckline rounding bottomnya ya. Dan dia retest ya masih wajar. Cuman perlu hati-hati nih kalau sampai jebol 5000 tuh arahnya 4000. Terlihat juga harga sekarang belum bisa masuk karena sudah jauh dari support. Kalau mau beli ya kemarin atau dekat-dekat 5000 ini memang dia nggak sampai 5000 ya, di 5500 dia mantul, tapi sebelumnya dia di 5000 itu mendekati 5200 dan mantul ya. Itulah area buy-nya 5250 sampai 5000 dan cut loss kalau dia jebol 5000. Jadi harga sekarang itu nggak ideal karena EMA CD-nya juga sangat tajam mengarah ke bawah, bar chart di bawah 0 juga terbentuk dan memang volume hari Jumat itu meningkat. Tapi ini lihat EMA 20-nya juga sudah cross ke bawah nih. Arahnya ke bawah dan EMA 60 juga ke bawah. Jadi
ada peluang rebound, tapi rebound terbatas sepertinya ya. Kalau saham-saham bank digital naik, dia naik juga. Ya mentok-mentok kenaikannya itu retest area EMA 20, EMA 60-nya di 7.000. Dia mentok situ terus turun lagi bisa. Atau malah 6.500 dia breakout terus gagal lewat turun lagi. Dan potensi besarnya kalau saya lihat BBHI seminggu ke depan ya konsolidasi area ini. Supportnya 5.200, 5.000 dan resistennya 6.500. Dia tektokan aja di area ini. Jadi seperti itu untuk BBHI. Langsung saja ke saham ketiga. Ada BBYB yang di hari Jumat ditutup menguat tipis 0,47% ke harga 2.110. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu malah net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BBYB didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BBYB target saya penurunannya 2000 ya. Tapi bertahan nih. Dia di 2100 ya, memang naik turunnya kan 100 poin. Tapi ini area bisa dibilang resisten atau support pertengahannya antara range 2000 sampai 2200. Jadi sekarang itu harga nanggung. Memang kalau dia ada potensi rebound ya bisa rebound juga hari Senin kalau bank-bank digital rebound. Target kenaikannya mentok 2250 lah. Itu aja. Paling tingginya lah ya. Dia paling retest EMA 60-nya ini dan turun lagi karena target penurunannya itu 2000 dan bisa sampai ini area demand-nya kalau saya lihat ya. Nah, 2000 sampai 1800. Kemungkinan di sini dia akan bergerak nantinya kalau turun sampai 1800 dan ya mantul area ini. Yang bisa aja dia 1800 sampai 2000 tektokan aja di area ini. Nah, jadi seperti itu atau dia bisa tektokannya di area ini 2000 sampai 2200. Tapi dia harus turun dulu atau seperti ini. Tapi kalau Bapak Ibu mau memanfaatkan ODT tektokan, ya tunggu aja di support. Kalau dia mendekati support 2000, Bapak Ibu coba aja spek buy. Kalau dia mantul rebound ya jual. Kalau dia jebol cut loss dulu. Atau kalau strategi lain bisa average down dekat-dekat 1800 cuman tetap pakai cut loss kalau jebol 1800. Jadi seperti itu ya. Untuk BBYB ini belum menarik karena ini harganya nanggung. Memang bisa rebound bisa, cuman kalau dia candle merah malah koreksinya bisa lebih dalam. Jadi atur aja bagaimana strategi Bapak Ibu. Tapi kalau dilihat dari histori sebelumnya kan dia pernah konsolidasi tuh di range harga support 2000 dan resisten 2200, tektokan bahkan sampai 2400. Bisa juga seperti ini malah dia konsolidasinya. Jadi kalau saham downtrend seperti ini ya belinya di support 2000 mantul jual. Ini contohnya dia mah jebol dari 2400 mantul dari 2200 kan lumayan tuh, hampir 8% dapat. Sempat breakout 2450 dan turun lagi. Ya kalau Bapak Ibu hot nih dari yang dulunya profit misalnya beli di support nggak jual, ya udah sekarang malah loss kan, seperti itu. Untuk para trader yang mau belajar baru pemula ya Bapak Ibu cuman gimana caranya bisa menentukan support dan resistennya dulu, jadi tahu jadi pergerakannya. Saham downtrend itu pasti mantul dari support, walaupun dia jebol ya support 2 nya ada pantulan tuh ya, nggak mungkin nggak ada pantulan karena saham turun itu pasti ada pantulan ya. Memanfaatkan aja pantulan-pantulan terbatasnya itu untuk cari profit. Jadi seperti itu ya untuk BBYB. Kalaupun rebound tadi saya bilang bisa sampai 2250 itu. Tapi masih arah penurunan BBYB, target terdekat 2000. Seperti itu untuk BBYB. Langsung saja ke saham keempat. Ada Amar yang ditutup ARB di hari Jumat terkoreksi 6,9% ke harga 665. Kalau dilihat dari asing itu terus jualan. Kalau dilihat dari broker summary-nya terlihat memang Amar didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal Amar ini 2 kali bangkit dari kubur ya. Saya bilang kubur karena dia setiap ARB bangkit. Hari Kamis dia bangkit dari ARB sampai sisa minus 2%. Jadi kalau Bapak Ibu ada yang nekat beli di ARB udah bisa profit juga kan. Lumayan tuh 3% dapat tuh dalam 1 hari. Dan kemarin juga beberapa kali Amar itu hari Jumat bangkit dari kubur. Tapi akhirnya dibawa banding terus. Nah, kalau Bapak Ibu ada yang bilang jangan ditektokin. Nah, kalau saham seperti Amar nih nggak ditektokin, yang ada dibawa turun lagi. Yang awalnya profit jadi loss lagi. Ini belum tahu nih. Bisa aja dia sekali lagi, 2 kali lagi. Kalau saya lihat bisa nih. Dia akan uji area 600 sampai 620-nya ini. Ya, area ini akan diuji karena rounding bottomnya ini sudah tercapai dan pola cup and handle-nya memang belum. Ya dia retest dulu lah
lah. Namanya saham kan nggak langsung naik. Ini targetnya memang bisa ke 1000 kalau dari pola cup and handle-nya. Tapi ya ini dia turun dulu lah ke 600 sampai 620 itu. Jadi jaga aja 1-2 kali lagi ARB lah. Tapi kalau Bapak Ibu mau nekat beli di ARB lagi besok, siapa tahu bangun misalnya, ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau dari EMA 20-nya juga masih melengkung ke atas ya, masih sangat tajam dan volume juga meningkat. Ya masih bagus, tapi kemungkinan masih bisa 1-2 candle lagi mendekati 600 baru mungkin di situ swing low-nya dan AMAR kembali lagi naik. Kalau saya lihat ya seperti itu untuk gambaran AMAR. Jadi seperti itu aja untuk AMAR. Yang nyangkut dari atas ngejar harga dan berharap dapat profit lebih besar, ya udah harusnya pakai cut loss. Ini resiko tinggi, apalagi sudah berapa nih, 1 2 3 4 candle hijau masih Bapak Ibu kejar. Maunya kemana? Mau ke atas? Kan sudah lihat nih histori sebelumnya, berapa candle, 4 candle dia merah lagi. Ya janganlah melihat histori yang ini bisa 5-6 candle. Pokoknya 3 candle lilin itu sudah hati-hati. Jangan berani, tunggu koreksi. Kalau saya, ya itu rumusnya memang udah 3 candle itu harus hati-hati. 2 candle masih bisa, 2 candle juga harus hati-hati. Kalau 1 candle itu masih bisa diikutin. Cuman harus pakai disiplin, cut loss ketat juga. Kalau dia balik arah ya jual dulu. Jadi seperti itu ya. Untuk AMAR potensinya ya mungkin tadi 600-620 itu bisa ke situ dulu. Baru ada pantulan yang memang rebound benar bisa naik lebih tinggi. Seperti itu untuk AMAR. Langsung saja ke saham kelima, ada AGRS yang hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,21% ke harga 163. Kalau dilihat transaksi asing, net buy. Kalau dilihat dari broker summary-nya, AGRS sedikit didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, harusnya ini ada peluang rebound. Karena kenapa? Masih mempertahankan EMA 20-nya. Dan juga itu ada support minor di 160. Dan peluangnya harusnya rebound. Minimal itu bisa uji terdekat 170, tapi peluang 180 dia mematahkan trendline downtrendnya ini dan bisa kembali uptrend ya. Tapi disclaimer on, keputusan jual beli di tangan masing-masing. Kalau dilihat ini naik ya, turun juga ya. Jadi nggak ada bullish divergence karena indikatornya juga turun. Tapi kalau dilihat dengan koreksi terus menurun dan membentuk candle doji di hari Jumat, peluang rebound hari Senin. Semoga market mendukungnya. Targetnya ya semoga bisa breakout 180 biar ada tanda-tanda untuk reversal kembali lanjut uptrend. Jadi seperti itu untuk AGRS. Kalau yang mau coba spekulasi buy ya tinggal cut loss kalau dia tutup di bawah 160 udah berarti downtrend. Jadi tunggu aja di bawah 140. Kalau saya tunggu di bawah sekalian. Jadi seperti itu untuk AGRS. Langsung saja ke saham ke-6. Ada BGTG yang di hari Jumat ditutup menguat 0,81% ke harga 246. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker summary-nya, BGTG masih diakumulasi, tapi MG yang akumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BGTG juga menarik karena sudah breakout 240. Jangan sampai false breakout dengan volume yang meningkat dan dengan rebound volume kecil ini. Ya menarik untuk BGTG seperti yang gambaran saya ya. Ini area yang harusnya dipertahankan 240. Jangan sampai jebol karena kalau jebol dia ke bawah lagi. Terdekat supportnya 220 dan 200. Bisa aja dia konsolidasi bawah ini. Ya kalau mau bagus memang harus langsung rebound hari Senin atau Selasa. Kalaupun Senin koreksinya jangan sampai jebol 240 baru Selasa rebound karena kemungkinan kan ISG ini bisa crash nih hari Senin karena Amerika dan Eropa hari Jumat ditutup merah dalam di atas 1% koreksinya. Jadi kalaupun koreksi nggak masalah, yang penting jangan jebol 240 dan hari Selasanya rebound. Dan ini apakah bisa spec buy? Ya ini kesempatan karena ini di dekat support, tinggal cut loss. Kalau di jebol support, cut lossnya ya sekitar 3-4% itu masih wajar cut loss. Jadi Bapak Ibu nggak perlu mikir-mikir lagi, namanya trading itu harus bisa minimalisir resiko, harus berani rugi. Kalau Bapak Ibu untungnya aja yang dipikir ya nggak mungkin. Usaha real aja ada ruginya, apalagi ini market yang diadu itu adu psikologis.
Nah, kebanyakan kan kalah karena psikologisnya nggak kuat, nggak rela cut loss, nggak disiplin. Kalau sudah disiplin, rela cut loss, punya strategi yang bagus atau beli di support, coba aja beli di support terus. 1 bulan ini Bapak Ibu cari saham, ada yang di support beli, ada di support beli, tinggal buat trading plan. Coba lihat setelah akhir bulan, lihat histori pembelian, TP-nya berapa, cut loss-nya berapa, mana lebih banyak. Nanti dipelajari lagi. Kan seperti itu. Biasanya kalau mau belajar benar-benar disiplin dengan trading plan, ya biasanya tetap jadi akan naik. Mindset-nya juga akan berubah. Trading plan-nya juga akan semakin membaik. Jadi psikologisnya juga biasanya teratur dan ya bisa mengendalikan. Jadi seperti itu ya untuk BGTB. Kalau mau memang bagus harus breakout minggu depan di atas 260. Seperti itu untuk BGTG. Langsung saja ke saham ke-7, ada BEPIK yang di hari Jumat kemarin ditutup terkoreksi 1,71% ke harga 172. Kalau dilihat transaksi asing, net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BEPIK didistribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BEPIK gagal melewati 180 dan dia koreksi 2 hari dengan volume kecil. Ada peluang rebound juga, tapi kan support idealnya itu 160. Ya kalaupun mau coba beli di 172, cut loss mepet aja. Siapa tahu memang ada rebound kan, karena kalau nunggu di bawah ya ketinggalan. Nekat aja. Ya anggap aja 170 itu support, karena memang naik turunnya BEPIK ini kan 10 poin juga. Nah ini kan area support nih. Nah jadi cut loss saja. Kalau dia nyentuh 168, 167, cut loss dulu, nanti baru buyback di bawah, atau atur strategi average down di 162, 163. Nanti kalau jebol 160 juga tetap harus pakai cut loss. Ya minimalisir aja. Jadi seperti itu ya, kalau saya lihat bisa ada peluang rebound karena koreksinya juga belum kecil dan bagus karena masih di atas support minornya 170. Jadi seperti itu. Untuk BEPIK EMA 20-nya masih di atas, apalagi EMA 60 ya. Jadi ya kalau mau bagus Senin atau Selasa harus kembali ke atas 180 biar bisa melanjutkan coba uptrend untuk BEPIK. Langsung saja ke saham ke-8, ada BABP yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 0,62% ke harga 158. Kalau dilihat transaksi asing, padahal net buy. Kalau dilihat dari broker samarinya, BABP sedikit diakumulasi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BABP konsolidasi ya, konsolidasinya yang seperti ini nggak menarik. Ya nunggu bandar ngangkat aja, daripada itu pilih saham bank digital yang sebelum-sebelumnya aja yang lebih menarik teknikalnya. Ini kan masih sideways, belum ada perubahan untuk kembali uptrend. Nah, kalau kuncinya memang 180 200 ini. Kalau sudah bergerak di atas ini ada peluang untuk BABP uptrend ya. Nih, memang dia sudah breakout, cuman ya belum konfirmasi lah. Kalau saya tunggu di atas 180. Mending belinya di atas kalian tapi ada konfirmasi untuk naik daripada beli di bawah ya. Kalau Bapak Ibu tetap mau sabar belinya ya tinggal cut loss kalau dia jebol 150, bisa di 157. Jadi sekitar 11 poin. 11 poin ya hampir 8% cut lossnya. Ya kalau mau boleh-boleh aja beli di harga sekarang. Tapi menurut saya nggak menarik. Memang MACD-nya mengarah ke atas. Arahnya kan mau bullish divergence nih. Cuman ya gitulah saham BABP nih. Ada peluang ya, konfirmasinya 180 sampai 200 ini lebih menarik. Emang ini ada pola Pauling wedge, tinggal nunggu break 180 200 itu baru menarik untuk BABP. Jadi seperti itu untuk BABP. Langsung saja ke saham terakhir, ada BKSW yang di hari Jumat ditutup terkoreksi 2,15% ke harga 182. Kalau dilihat transaksi asing seminggu kemarin itu net sell. Kalau dilihat dari broker samarinya, BKSW hampir sama antara akumulasi dan distribusi. Langsung saja ke teknikalnya. Secara teknikal, BKSW menarik 2 hari koreksi dengan volume kecil, tapi akan lebih bagus kalau BKSW sudah di atas 200. Jadi menarik BKSW kalau bisa breakout 200, target kenaikannya itu 240 ya, dan akan kembali uptrend karena kembali di atas EMA 200-nya. Jadi seperti itu untuk BKSW. Harga sekarang itu harga pertengahan karena supportnya itu ada di 160 dan resistannya 200. Jadi dia ada di tengah-tengah. Ya atur aja bagaimana strateginya. Kalau dilihat kan koreksinya volume kecil nih. Jadi ada peluang juga hari Senin atau Selasa itu rebound. Semoga bisa tutup di atas 200. Kalaupun yang mau coba beli di harga sekarang, ya cut loss mepet
niat aja jebol 180 jual, nanti tunggu aja sekalian di 160 ya. Jadi seperti itu aja. MACD nya sudah membentuk golden cross, bar chart di atas 0 terbentuk, dan volume koreksi kecil. Kalau saya lihat sih ada peluang rebound, semoga aja terjadi rebound di hari Senin. Jadi bank-bank digital lain juga rebound nih, contohnya AGRS juga menarik kan, apalagi BGTG juga menarik nih, volumenya kecil, BBYB nyanggung ya, yang lain lah ya. Kalau saya sih ini AGRS, BGTG atau BKSW ini menarik, ada peluang teknika rebound seperti itu. Untuk bank digital, terima kasih yang sudah menonton. Kalau channel Borneo Trader ini bermanfaat dan bisa menjadi bahan pertimbangan Bapak Ibu dalam membeli, menyimpan, dan menjual sahamnya, bisa klik tombol subscribe dan nyalakan lonceng notifikasi. Ada kritik, saran, ataupun pertanyaan, bisa langsung tinggalkan di kolom komentar. Bagi Bapak Ibu yang masih bingung cara memilih saham, mau cuman rekomendasi, tahu di mana beli dan jual harganya, bisa ikut trading bersama Borneo Trader. Nanti dipilihkan saham-sahamnya dan dibuatkan trading plannya beserta chartnya dan juga free konsultasi portofolio. Kalau tertarik, DM aja Instagram Borneo Trader. Tetap semangat, semoga minggu ini bisa kembali cuan.